Lagi rame teman-teman sekalian, Ustadz Mufti Tholib ya, beliau mengatakan Allah yang menjamin rezekimu saat dolar 6.000, Allah juga yang menjamin rezekimu saat dolar 18.000. Yakinlah rezekimu tak akan pernah diambil orang atau salah alamat ya ikhwah. Kalimat beliau ini terjadi kontroversi teman-teman sekalian, akhirnya dijawab oleh salah satu ustadz ternama juga, Ustadz Fatih Karim. Beliau mengatakan seperti ini, saya bacakan takut salah teman-teman ya. Beliau mengatakan seperti ini, tenang saja Allah menjamin rezekimu, saya setuju. Nah beliau pun sebenarnya setuju. Jadi kalimat ini sebenarnya nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Antar ustadz, jadi kita nggak boleh saling mengadu domba antar ustadz ya. Beliau mengatakan beliau sangat setuju. Karena memang tidak ada seorang pun bisa mengambil rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita. Tidak ada pesaing yang bisa mencuri jatah rezeki kita. Tidak ada pejabat yang bisa menghalangi rezeki yang Allah kendaki sampai kepada kita. Jadi sebenarnya rezeki itu pasti sampai kepada kita teman-teman sekalian, kata Ustadz Fatih ya. Dan tidak ada kekuatan apapun yang mampu menggagalkan ketentuan Allah. Tetapi apakah selesai sampai situ? Di sini Ustadz Fatih membahas tidak sekedar setuju beliau, tapi beliau memberikan sebuah kalimat apakah selesai sampai situ pembahasannya. Jadi ibarat kata mungkin kalau kita bisnis ya, bisnis kita tiba-tiba gagal, kita bilang Allah lah yang telah menjamin rezekimu, tenang saja. Nah kalau dalam dunia bisnis tetap harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi, omset turun, kenapa ini bisa terjadi, penjualan tidak stabil dan lain sebagainya. Akhirnya dijawab secara tawakal ya, dijawab secara ikhtiar dan juga tawakal ya. Nah kalau semua persoalan ekonomi cukup dijawab dengan kalimat Allah yang menjamin rezeki, lalu mengapa Nabi Muhammad memerintahkan manusia bekerja? Nah kata beliau seperti itu. Mengapa para sahabat berdagang? Ya, mengapa Umar bin Khattab sibuk mengurus rakyat ketika terjadi pecekik? Dan mengapa para ulama berbicara panjang lebar tentang tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat? Nah itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah teman-teman. Ustadz Fatih membuat sebuah kalimat ya, biar supaya tidak sekedar sampai situ saja kalimat tauhidnya ya, tapi Ustadz Mufti ya cuman menganggap ya sudah akhi, Allah yang menjamin rezekimu saat dolar 6.000, saat dolar 18.000, rezekimu tidak akan pernah diambil orang atau salah alamat, kata beliau seperti itu. Nah beberapa yang rame di sini adalah masalah konteks saja ya, masalah momentum saja ya. Jadi momentum orang lagi khawatir ya dengan banyak menyebabkan dolar naik ya, akhirnya keluar kalimat ini bagi mereka kurang tepat. Itu sih menurut saya kenapa terjadi polemik yang cukup panjang. Dan bagaimana kalau secara kaidah SEO Mas Didik dengan dolar naik? Sebenarnya ada beberapa hal yang saya lakukan. Tadi malam baru saya lakukan teman-teman. Beberapa hal. Yang pertama adalah saya melihat langganan-langganan saya yang berbasis dolar itu kan banyak sekali. Saya langganan Arab, ya Semrush, kemudian ChatGPT. Itu kan pembayarannya semua dengan menggunakan dolar ya. Uber Suggest itu juga dengan dolar. ChatGPT dengan dolar ya. Canva juga dengan dolar ya, kemudian Small SEO Tools Plagiarism Checker kita juga langganan di situ, itu juga pembayarannya dengan dolar. Bahkan beberapa tools-tools yang saya langganan itu sudah mulai saya sisihkan lagi teman-teman sekalian, mana yang kira-kira nggak terlalu penting itu saya stop langganan saya, karena dengan dolar naik ini itu mempengaruhi terhadap pengeluaran kita, ternyata seperti itu ya. Akhirnya kita cek ternyata banyak juga langganan-langganan saya secara pembayaran dengan menggunakan dolar ya. Dan hosting-hosting luar negeri juga itu pembayaran dengan menggunakan dolar ya. Banyaklah ya teman-teman ya, domain, hosting ya, kemudian VPS ya. Kita juga ada langganan plugin-plugin ya, kemudian software-software SEO ya, AI juga, Gemini itu menggunakan langganan-langganan kita ya, Grok ya, Perplexity. Nah, itu kita langganan menggunakan dolar. Dan akhirnya kita tadi malam ngecek ya, antivirus pun ternyata saya langganan lumayan banyak ya, lumayan banyak. Akhirnya ini harus kita stop dulu sementara ya, sampai betul-betul harga dolar kita stabil lagi teman-teman. Saya seperti itu, evaluasi seperti itu. Kemudian yang kedua saya sempat ngobrol juga dengan salah satu klien saya. Beliau emang produknya ini kebutuhan pasarnya emang kebutuhan dari luar negeri, pembayaran juga menggunakan dolar. Saya bilang, nah mulai sekarang coba kita optimasi lagi ya, dengan menargetkan beberapa kota-kota yang ada di luar negeri ya, produk-produk digital yang kita targetkan luar negeri, kemudian produk-produk fisik yang bisa ekspor di luar negeri, itu pembayaran menggunakan dolar. Jadi pelan-pelan kita teman-teman sekalian emang harus mencari pasar dari luar negeri ya, agar apa, agar nanti ya kita bisa mendapatkan penjualan dari luar negeri ya. Itu versi saya teman-teman ya. Yang ketiga, makanya untuk teman-teman yang terbiasa membuat harga mepet, nah makanya saya bilang jangan pernah membuat harga ini adalah mepet dalam hal margin tipis.
teman-teman yang jualan produk ya, mulai sekarang jangan pernah main di wilayah margin tipis ya. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena besok kalau dolar naik lagi ya teman-teman bisa jadi nanti tidak dapat keuntungan. Banyak beberapa teman-teman saya itu ya ketika dolar naik dan lain sebagainya, yang dia lakukan adalah ya dia justru melakukan promo, melakukan diskon. Ya sebenarnya produk dia ini marginnya udah tipis banget. Ya marginnya udah tipis, kena biaya admin, kena biaya ongkir, kena biaya bahan-bahan yang cukup naik harganya. Nah itu mengapa ya teman-teman jangan mulai sekarang ya untuk ke depan ya fokuslah untuk menaikkan harga yang cukup, harganya ini ya value yang kita naikkan sehingga harga tadi itu tidak terkesan terlalu murah ya, tidak terkesan melakukan margin tipis ya. Ini sangat berbahaya dan sangat beresiko untuk teman-teman yang berbisnis ya. Oke, nah kita kembali dengan kalimat Ustadz Fatih. Jadi Ustadz Fatih juga mengatakan seperti ini. Ya, beliau mengatakan, jadi dalam sebuah hadis ya terdapat pelajaran bahwa penetapan rezeki tidak berarti seseorang boleh meninggalkan usaha untuk memperolehnya. Nah, jadi kata Ustadz Fatih, ya sudah kalau emang walaupun rezeki kita sudah dijamin, tetap kita harus berikhtiar teman-teman ya. Nah, Al-Quran juga mengajarkan kita untuk ikhtiar. Maka berjalanlah di segala penjurunya ya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Itu kata Ustadz Fatih ya. Artinya sebenarnya Ustadz Fatih tidak mengkritik dalam hal kalimat yang disebutkan oleh Ustadz Mufi ya teman-teman sekalian ya. Artinya perkataan Ustadz Mufi tidak ada salahnya. Jadi ini teman-teman harus saya luruskan seperti ini agar tidak ramai kemana-mana antar sesama Ustadz, dikira ini pro dan kontra. Tidak, sebenarnya Ustadz Fatih ya beliau setuju kok dengan kalimat Ustadz Mufi ini ya. Jadi kalau emang basisnya adalah tauhid, basisnya adalah untuk menenangkan kita, itu benar, kalimat beliau ini benar ya. Tapi basisnya secara ikhtiar, kalimat ini boleh kita tinggal lanjutkan aja kalimatnya ya. Jadi kalimat ini tidak sekedar sampai di situ, tapi disambung lagi sama Ustadz Fatih. Begitu teman-teman sekalian. Jadi bukan pro dan kontra antara beliau teman-teman. Ini ya saya menegaskan ini agar ya kita tidak terlalu kemana-mana pembahasan perbedaan-perbedaan pendapat. Yang kita sambung di sini adalah sama kok pendapat beliau, cuma Ustadz Fatih meluruskan saja dan Ustadz Fatih menyambung lagi kalimat tersebut. Jadi kalimat Ustadz Mufi itu benar ya teman-teman sekalian. Begitu, semoga bermanfaat. Bagi saya seperti itu ya, agar teman-teman tidak kemana-mana. Saya lihat di komentar itu saya sedih sekali, saling berantem ya, sesama pendukung ya, sesama murid-muridnya. Saya tidak setuju seperti itu. Kita saling rangkul aja ya. Cuman bagi saya tadi, untuk teman-teman yang punya bisnis atau punya langganan dolar, mulai perlahan dievaluasi lagi ya. Sebagaimana saya tadi malam saya evaluasi banyak sekali. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.